perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita lagi nih ya. Ada saya terima beberapa konseling yang menyangkut utang piutang. Jadi ini orang-orang ini sangat baik lah. Tapi mereka ini sebenarnya kena tipu oleh temannya. Jadi dengan rayuan dan juga ada bahkan yang menangis gitu loh. Temannya ini nangis-nangis minta bantuan. Karena nangis-nangis minta bantuan, si ibu ini nggak tega lah. Akhirnya dia berikan. Mencari, dia sendiri nggak ada uang sebenarnya. Akhirnya dia harus pinjam ke temannya yang lain untuk menolong temannya ini. Dia berjuang. Kasihan sama temannya, dia nolong. Tahu nggak, Bapak Ibu Saudara? Teman yang ditolong setelah ditolong tidak mengembalikan. Jadi kasihan juga nih si ibu yang menolong ini. Ibu Ratna namanya. Ibu Ratna nih minjam ke temannya Ibu Lucy untuk memberikan pada Ibu Nila. Karena Ibu Nila nangis-nangis minta tolong. Ibu Ratna nggak tega. Tapi setelah ditolong, janjinya Ibu Nila tidak ditepati. Ibu Nila cuek aja. Bahkan ketika ditagi-tagi sama Ibu Ratna, Ibu Nilanya justru marah sama Ibu Ratna. Bahkan sampai bertahun-tahun. Kasihan Ibu Ratna harus nanggung utang di tempat Bu Lucy. Nah, dia terus terang sama Bu Lucy, jadinya dia nyicil utang itu. Jadi Ibu Ratna yang membayar utang ke Bu Lucy. Ini kan namanya kita merugikan orang lain ya. Tuhan itu tidak pernah tidur loh. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kejahatan apa, sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tuh melihat, Tuhan tahu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau lihat sejauh mana kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena Ibu Nila ini sama sekali nggak ada omongan. Ya Mbok yang ngomong, maaf Bu Ratna, saya belum bisa bayar karena ada bla 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 bla. Sehingga Bu Ratna tuh tahu, oke, saya nanti mengembalikan kapan. Jangan juga janji-janji doang, janji yang tidak pernah ditepati. Ada bahkan yang kejadian kayak begitu sampai yang meminjamkan itu saking stres bahkan sakit dan meninggal. Wah, itu dosanya orang yang meminjam dengan menipu kayak gitu tuh gimana coba? Ngapusi wong. Tuhan gak tidur loh. Apa yang kau ikat di dunia akan mengikatmu di sana. Tuhan suruh lunasin. Kalau kamu berutang, lunasin dulu utangmu. Selesaikan dulu. Makanya kalau punya utang itu harus segera dibayar. Diingat dan dibayar. Jangan seperti itulah.
hidupmu tidak diberkati. Orang yang seperti Ibu Nila ini ya, percaya deh, berkatnya tuh seperti tertutup semua, Tuhan tutup. Karena dia jahat. Berkat orang lain diambil, sehingga Tuhan akhirnya ya udah, Tuhan tidak berkati orang seperti ini. Hidupnya pasti susah lah kalau kamu minjam sana sini tapi tidak bertanggung jawab. Hidupmu tambah susah loh. Sama dengan kamu ngasih itu loh, tali di leher, pinjam dari si A, taruh tali satu di leher, pinjam dari si B, taruh tali satu di leher. Itu tali itu lama-lama akan menjeratmu, membuat kamu mati. Kan pernah saya bilang, mencari perkenanan Tuhan itu sebenarnya komitmen dari kita. Kita yang mencari Tuhan. Tapi kalau perbuatan kita itu jahat seperti itu, waduh, kita menyusahkan hidup orang lain ya. Meminjam uang itu bukan, dia menolong itu bukan karena dia kaya raya, bukan. Tapi dia punya kasih yang besar sama kamu, sehingga dia mau memberi. Bahkan seperti Ibu Ratna tadi, minjam lagi dari Bu Lucy. Semua itu kan karena kasih dia yang begitu besar buat Ibu Nila. Kok Ibu Nila tega? Jangan seperti begitu. Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang kamu punya utang sama orang, lunasin. Jangan kamu punya utang tapi kamu pura-pura nggak tahu, nggak ada utang. Kasihan orang yang kamu pinjamin, karena orang yang kamu pinjamin mungkin saja dia juga pinjam dari tempat lain, atau dia bahkan mungkin menjual hartanya untuk menolong kamu. Bertanggung jawablah dalam kehidupan ini. Jangan pura-pura nggak tahu. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Kalau memang kamu pinjam uang orang atau harta orang, segera kembalikan, supaya berkatmu terus ada. Jangan kau tutup itu berkat orang lain. Tuhan murka. Kalau orang yang dizolimi kayak begitu menangis di hadapan Tuhan, hati-hati loh. Karena Tuhan yang turun tangan, bukan lagi manusia. Teruslah menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Ketika kamu bertanggung jawab, maka Tuhan juga bertanggung jawab terhadap hidupmu. Oke. Kalau kamu punya utang, bayarlah. Kalau kamu punya janji, tepatilah janji. Ketemu lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.